Jadi kerjaan gue dulu itu sekitar 15 tahun yang lalu itu buat program TV, genrenya tuh horor. Jadi program ini tuh tayang setiap 3 kali seminggu di sebuah stasiun TV swasta nasional. Jadi ini sketsa horor ya. Jadi satu episode itu hanya sekitar 2-3 cerita lah gitu, pendek-pendek. Dan gue sudah memproduksi sekitar 80 episode. Gue di situ sebagai penulis skenario sekaligus asisten sutradara. Jadi walaupun produksinya ini tentang horor gitu, kita tuh nggak pernah sama sekali digangguin atau mengalami kejadian-kejadian mistis lah selama syuting ya. Pokoknya kita nggak pernah mengalami itu sampai di hari terakhir syuting. Jadi ini awal mulanya ini gue dipanggil ke kantor TV tersebut. Di sana gue diberitahu bahwa program TV ini gak akan lanjut karena ratingnya turun. Bukan karena gak bagus kata mereka, tapi karena terlalu serem. Jadi orang-orang itu nonton acaranya biasanya cuma awal-awal doang. Habis itu katanya mereka ketakutan, akhir turun tuh lama-lama gitu. Kocak juga ya. Sebelumnya emang gue dikasih tahu untuk mengurangi keseramannya, walaupun gue agak bingung. Jadi tingkat keseramannya kurangin itu seperti apa, kadarnya seperti apa, gue nggak tahu sama sekali ya. Jadi gue bikin cerita ya bikin sebagus mungkin gitu kan. Dan singkat cerita ya udahlah, kita akan memproduksi beberapa episode lagi ya kan. Nah, selama syuting ini kita biasanya ini cuman di daerah Jakarta dan sekitarnya lah, selatan Jakarta lah. Dan untuk beberapa episode terakhir ini produser gua berencana membuat syuting ini di luar daerah gitu, di luar kota, tepatnya di Puncak Bogor. Berangkatlah nih tim kita ke sana ya. Syutingnya itu di beberapa tempat. Kita syuting sekitar 3-4 hari lah. Dan di hari terakhir kita syuting di sebuah villa yang lumayan besar lah gitu. Villa ini tuh punya beberapa kamar gitu kan. Nah, di sana tuh ada penjaga villanya. Penjaga villanya ini ngasih tahu ke unit lokasi gua. Dia bilang bahwa kita semua boleh menggunakan ruangan mana aja kecuali satu kamar di pojok gitu kan. Itu dia cuman bilang kayak gitu aja. Lalu abis itu dia ngasih tuh kuncinya ke manajer lokasi gua. Lalu dia pergi gitu. Katanya sih ada urusan lah, entah kondangan atau apalah gitu, ada urusan gitulah ya. Dia pergi lah gitu. Jadi dia tidak tidak bukain, terus habis itu kita kasih lihat satu-satu gitu vilanya gitu. Dia hanya udah nyerahin gitu aja gitu ke manajer lokasi gua kuncinya gitu kan. Karena emang sebelumnya juga unit lokasi gue juga udah sempet kan lihat-lihat ke sana kan segala macam, jadi ya nggak perlu lah kita kasih tahu lagi. Tapi entah bagaimana tuh kayaknya informasi kayak gitu tuh nggak nyampe itu ke tim ya. Jadi kamar yang dimaksud itu digunakan sama MUA dan Thailand sebagai tempat makeup dan ruang tunggu ya. Si unit lokasi juga kayak nggak mudeng bahwa itu yang dimaksud kamarnya gitu kan. Tapi dia ya udah gitu dibiarinin aja gitu kan. Nah, akhirnya ya udah syuting berlangsung dari siang sampai malam gitu kan. Siang harinya kita syuting di outdoor, malam harinya kita syuting di villanya gitu kan. Sampailah kita di satu adegan yang ada karakter kuntilanaknya ya. Nah, jadi ini ada pemeran kuntilanak nih, cewek ini. Ya kita sebut aja namanya Asri ya. Nah, si Asri ini entah kenapa itu dia beberapa sebelum-sebelumnya dia udah sering lah gitu ikut kita segala macem, dan dia nggak ada masalah gitu kan. Tapi entah kenapa di hari itu dia selama proses syuting tuh kayaknya nggak fokus gitu, kayak banyak bengongnya lah gitu. Setelah jadi kayak misalkan
kita direct gitu, ini nih lo begini 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 gitu kan. Dia kayak sempat berapa kali kita tag ulang gitu karena dia kayak bengong gitu, kayak nggak fokus lah gitu. Sampai akhirnya udah setelah beberapa adegan Asri kita suruh istirahat lagi lah ke kamar gitu kan. Udah tuh kita lanjut syuting. Di tengah produksi tiba-tiba ada suara heboh gitulah di kamar pojok itu, di tempat MUA dan talent-talent pada ngumpul ya kan. Kita bingung gitu kan, kita berhenti syuting terus tiba-tiba ada salah satu MUA yang nyamperin kita dan ngasih tahu bahwa tolong si Asri kesurupan. Wah, kita semua pun akhirnya bergegas tuh ke kamar itu kan untuk ngelihat kenapa sih gitu kan. Di situ kita ngelihat jadi ya si Asri itu berdiri tegak gitu di kasur. Jadi emang di kamar itu ada kasur gitu. Nah dia berdiri itu di kasur itu terus dan ketawanya tuh ketawa kuntilanak gitu. Oh, tawanya ngelengking gitu, segala macem gitu kan. Dan juga abis itu dia ngomong gitu, ngomong-ngomong kayak bahasa Sunda gitu kan. Tapi suaranya tuh bukan suaranya Asri gitu kan, karena suara Asri itu kan ya tipikal suara-suara cewek biasa gitu kan ya, cewek-cewek muda biasa gitu. Tapi ini kayak berat gitu, suaranya berat gitu kan. Lalu bayangin tuh, jadi kita semua tuh bisa bener-bener ngelihat kayak sosok kuntilanaknya gitu, karena kan si Asri itu kan udah pakai pakaian kuntilanak, makeup, jadi belum dihapus tuh karena kan nantinya akan ada adegan-adegan berikutnya gitu kan. Jadi dia nggak ngapus gitu, jadi bener-bener masih berwujud kuntilanak itu, serem gitu penampilannya, dan dia kesurupan kuntilanak. Nah bayangin deh tuh, jadi dia tuh ngomong-ngomong itu bahasa Sunda kayak gitu. Sampai ada salah satu kru tuh yang indigo gitu ya, orang yang bisa lah gitu segala macem. Dia tuh mencoba tuh nenangin Asri, dia baca-baca Al-Quran ya kan, ayat-ayat Al-Quran segala macem. Tapi anehnya dibalikin lagi, jadi setiap dibaca apa gitu kan, misalkan ayat kursi itu dibalikin lagi sama si Asri ini. Dan tambah anehnya ya, setelah kejadian ini yang kita tahu dari temennya, si Asri ini dia kan semua kita semua kan dari Jakarta ya, dan banyakan itu ya asli Jakarta lah, termasuk si Asri ini gitu ya. Si Asri ini dia nggak bisa sama sekali bahasa Sunda atau bagaimana tuh, nggak bisa gitu ya. Lucu juga gitu, dan kocaknya lagi dia itu Kristen. Lu bayangin kan, kalau misalkan oke lah dia Islam gitu, mungkin dia apal lah ya, apal ayat kursi segala macam, dia Kristen gitu. Lu gimana sih gitu kan, nggak mungkin kan lu secara logika kan. Jadi udah tuh, wah suasananya bener-bener mencekam banget lah gitu kan. Dan ditambah lagi tuh mulai tuh dia marah-marah gitu kan dalam bahasa Sunda gitu kan. Wah yang lain juga bingung gitu kan, pada nggak bisa bahasa Sunda gitu kan, semuanya tuh yang ada di situ pada nggak bisa bahasa Sunda tuh. Terus kayak lampu itu kayak kedap-kedip gitu, kayak mati hidup gitu. Udah wah kayaknya suasana benar-benar mencekam banget di situ kan. Untung aja unit lokasi gua tuh datang tuh bersama penjaga villanya. Penjaga villa itu akhirnya tuh ngomong tuh sama si Asri menggunakan bahasa Sunda. Terus pokoknya entah bagaimana tuh akhirnya ya udahlah, jatuh tuh yang tadinya berdiri gitu, berdiri udah malah kayak hampir melayang gitu kan. Gue mungkin gue agak halu atau bagaimana, tapi gue kayak ngeliatnya tuh kayak hampir melayang gitu. Terus tiba-tiba udah jatuh pingsan dah gitu aja dah. Wah ya kan, akhirnya sama penjaga villa itu kita semua disuruh keluar ya, kosongin kamar itu ya. Lalu penjaga villa itu ngomong ke unit lokasi gue, gimana sih, kan udah dibilangin jangan pakai kamar itu, kok lo pakai gitu kan. Manajer lokasi gue, saya nggak tahu kalau kamar itu yang dimaksud, soalnya pintunya kebuka nggak dikunci. Kan Mamang sendiri yang bilang kalau kuncinya Mamang bawa, jadi itu pintu udah pasti terkunci. Si Mamang itu juga
baru kayak mikir, oh iya ya, kuncinya kan di gua, nggak mungkin orang lain bisa buka itu kunci. Lagian itu emang bener-bener tuh kuncinya itu nggak apa, pintunya tuh kamarnya itu nggak pernah dibuka setahun lebih lah kira-kira. Baru dibuka itu kalau pemilik villanya itu datang, baru tuh dia berani buka, dia berani bersihin segala macam. Kalau enggak mah dibiarinin aja tuh kamar. Dia juga bingung tuh gitu kan. Jadi wah, kok bisa gitu tiba-tiba itu kamar terbuka. Nah, itu tuh masih sampai sekarang tuh masih misteri tuh, masih nggak tahu tuh kenapa bisa seperti itu tuh. Pokoknya asli serem banget deh.